Ya, puji nama Tuhan ya, dalam keadaan yang sekarang ini tidak mengurangi sukacita kita untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dalam ibadah hari Minggu. Jemaat Tuhan, jemaat GKSI via Dolores Salud Berujar. Ya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita akan pelajari dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 2 Timotius. Mari kita sama-sama buka kitab kita dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Saya mau ajak jemaat Tuhan kita bacakan firman Tuhan ini secara responsorial. Saya bacakan ayat-ayat yang genap, jemaat Tuhan bacakan ayat-ayat yang ganjil. Jikalau jemaat Tuhan sudah temukan 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17, silakan jemaat Tuhan katakan amin. Kita bacakan firman Tuhan ini secara responsorial dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan ini berjudul Iman Bertumbuh dalam Penganiayaan dan dalam Pembacaan Kitab Suci. Ayat yang ke-14 beginilah firman Allah. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia punya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya jemaat Tuhan. Dikatakan berbagi oleh firman Allah, yaitu setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu hidup yang mementingkan firman Tuhan. Hidup yang mementingkan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, dalam sebuah nyanyian rohani mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan, mari kita senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai prioritas, sebagai yang terutama dalam hidup kita, yang terus senantiasa untuk kita pelajari dengan tekun dan senantiasa untuk tekun kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan dan dalam keadaan, dalam segala aktivitasan hidup kita hari lepas hari. Dan menjadikanlah firman Tuhan itu sebagai gaya hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan itu tentunya mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini saya membagikan beberapa hal untuk kita renungkan yang menjadi pembelajaran untuk kita bersama-sama untuk hidup mementingkan firman Tuhan. Saya membagikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang pertama, untuk mementingkan firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita perlu tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Itu saya simpulkan dalam ayat yang ke-14. Karena itulah nasihat Paulus kepada Timotius secara khusus, yang adalah anak rohaninya, yang dipercayakan untuk memimpin jemaat Tuhan yang ada di Efesus pada waktu itu, supaya berpegang teguh kepada kebenaran yang telah mereka terima, yang mereka yakini, dan mengingat orang yang mengajarkan firman Tuhan itu. Ya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak Tuhan, mari kita pegang teguh firman Tuhan dalam hidup kita. Itu disimpulkan dalam ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 menjadi poin yang pertama. Poin yang kedua yang perlu kita renungkan untuk kita mementingkan firman Tuhan, yaitu selalu ingat pada firman Tuhan. Itu saya simpulkan dalam ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudara. Artinya, janganlah kita melupakan firman
menuntun kita untuk menjalani hari-hari hidup kita, dalam kita berpikir, dalam kita bertindak, dalam setiap keputusan yang kita ambil. Kita harus jadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman kita, yang harus selalu kita ingat Bapak Ibu, dan janganlah kita melupakannya. Itu saya simpulkan dalam ayat yang ke-15 menjadi poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, untuk hidup yang mementingkan firman Tuhan, yang ketiga kita perlu untuk bersedia menerima pendisiplinan firman Tuhan. Itu saya simpulkan dalam ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu sangat bermanfaat, sangat berguna untuk kerohanian iman kita, untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita jika kita terbukti melakukan kesalahan atau melakukan dosa, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran firman Allah, supaya kita jangan tersesat atau supaya kita jangan terus-menerus mengulangi perbuatan dosa. Makanya firman Tuhan itu menjadi pendisiplinan rohani bagi kita, dan kita harus mau bersedia dengan segenap hati kita untuk didisiplinkan oleh firman Allah. Itu saya simpulkan dalam ayat yang ke-16 menjadi poin yang ketiga. Dan poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara, untuk kita hidup mementingkan firman Tuhan, yang keempat saya bagikan, yaitu memperlengkapi diri kita dengan setiap perbuatan baik yang sesuai firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik pasti itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan marilah kita terus memperlengkapi diri kita dengan hal-hal yang baik yang bersumber dari firman Tuhan, untuk mengisi pikiran kita, untuk mengisi hati kita, untuk mengisi kerohanian kita. Janganlah hal-hal buruk yang negatif, yang tidak penting, yang mengisi hati kita atau mengisi pikiran kita, karena itu dapat membuat hidup kita menjadi kacau, Bapak-Ibu. Tetapi marilah kita melengkapi diri kita dengan hal-hal yang baik yang bersumber dari firman Allah, Bapak-Ibu. Itulah caranya untuk kita hidup mementingkan firman Tuhan, mengatasnamakan firman Tuhan menjadi hal yang utama, untuk menjadi pegangan hidup kita, Bapak Ibu, yang penting, yang kita utamakan dalam hidup kita, dan menjauhi hal-hal yang salah, hal-hal yang berdampak buruk untuk kehidupan kita, yang harus kita hindari dan harus kita jauhi. Oleh karena itu kita harus hidup mementingkan firman Tuhan, mengutamakan firman Tuhan di atas segala-galanya. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk kita hidup mementingkan, mengutamakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang sempurna, kebenaran yang sejati yang berasal dari Tuhan, yang dapat mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai kehendak Tuhan, untuk hidup memuliakan Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nasihat firman-Mu yang mengajarkan kami, untuk kami mementingkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, karena firman-Mu yang sempurna, firman-Mu lah yang benar, yang dapat mengarahkan kami, melengkapi kami untuk hidup sesuai kehendak Tuhan, menjadi pribadi yang berkarakter baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk memegang teguh firman-Mu ini, melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita deklarasikan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kepada WL saya persilakan.